Pak Suryanto, saya mencoba menafsir kata-kata Bapak yang mengatakan begini, Batam adalah sebuah kota yang belum selesai dibaca. Terdengar sangat puitis, tapi saya rasa perlu tafsiran yang lebih dalam. Ya, itu sebenarnya sudah melompat ke ujung dari buku ini. Jadi dalam apa ya, kerangka berpikir saya yang coba saya tuangkan di buku ini itu adalah bahwa Batam ini penuh potensi. Bagaimana sih pandangan Pak Suryanto ketika dulunya sebagai seorang masyarakat memandang Batam dan sekarang duduk sebagai dewan? Apakah dengan cara sudut pandang yang masih sama terhadap Batam, Pak? Ya tentu ini sedikit ada pergeseran ya. Ketika dulu kita sebagai masyarakat biasa yang mungkin belum terlalu tahu isi dalam dari pemerintahan kota, ya kita mungkin sama dengan teman-teman yang lain bahwa Batam ini kenapa sih kota dengan yang sedemikian maju, bahkan orang dari luar tuh menganggap Batam itu sudah naik ke kota metropolitan ya, tetapi kenapa tekanan masyarakat itu cukup tinggi, ruli di mana-mana, banjir di mana-mana, atau apa lagi pengangguran tinggi. Jadi memang yang ketika kita di luar negatifnya saja yang melihat. Tapi begitu menjadi anggota DPRD, saya coba bisa memahami, coba untuk memahami hal ini, dan saya rasa kritik itu tidak salah, tapi mungkin menurut saya kita harus proporsional, karena yang saya sampaikan tadi, teman-teman di BP Batam sudah maksimal menjalankan perannya. Teman-teman di pemerintah kota sudah cukup maksimal menjalankan perannya. Cuman memang perlu, kalau menurut saya saat ini adalah perlu ada penyesuaian arsitektur dari pembagian itu sendiri agar Batam bisa lebih melaju. Dan ini bukan salah kita di sini. Ini adalah tanggung jawab pusat. Artinya dengan ini bisa kita suarakan, bisa kita sampaikan agar apa? Agar itu tadi goal dari Indonesia Emas 2045 dan saya menyadurnya menjadi Batam Kota Global 2045 itu benar-benar bisa kita capai. Tapi kalau tidak ya berat, karena saya selalu katakan bahwa jurang antara PAD kita dengan pertumbuhan ekonomi itu sangat tidak linear. Kita semakin lama kalau pola ini terus begini, saya berpikir bahwa makin lama tekanan masyarakat akan semakin tinggi. Gap itu akan semakin jauh. Dan ini yang di sini saya coba usulkan, ada apa istilahnya, ada fiscal sharing. Karena kita harus akui juga bahwa hingga saat ini satu-satunya penghasil ekonomi di Batam itu adalah di sektor industri. Belum ada yang lain ya, belum ada yang lain. Dan sekarang ini kan dari sektor industri kita kan PAD Batam ini kan belum mendapat apa-apa. Kita lebih banyak ke multiplier efeknya saja. Nah ini yang coba saya suarakan agar apa? Agar fiskal daerah itu terangkat, sehingga kalau fiskal daerah atau keuangan daerah cukup, artinya kita bisa membangun apa saja kan begitu. Kita bisa menyiapkan rusunami untuk pekerja yang nanti mau datang, atau ruli-ruli yang sekarang belum terselesaikan, kan begitu kan? Nah sekarang kita punya mimpi itu, tapi kalau kita tidak punya uang, fiskal daerah kita nggak cukup, ya gimana kita mau bangun? Nah ini yang coba solusi ini yang coba kami sampaikan di buku ini. Dan ini sebenarnya ajakan berpikir saja sih ya, artinya bisa jadi ide ini masih mentah. Ketika masih mentah, ya ayo kita diskusikan, kita sempurnakan, karena kita yakin pemerintah itu juga pasti pengen wilayahnya itu maju semua. Dan saya juga yakin mungkin Pak Prabowo di Bursa juga pengen Batam itu maju kan begitu. Karena kalau Batam maju, industri makin tinggi, dampak sosial minim, tentu pendapatan negara juga semakin tinggi kan begitu.